Jangan lupa subscribe video ini, berikan like atau komentar, serta jangan lupa tonton iklan di awal video ini. Ingat, jangan di skip. Sekali lagi, jangan di skip, karena itu akan menjadi donasi untuk pembuatan video-video berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Mari kita beralih ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya adalah suatu unsur dengan konfigurasi elektron AR3D10-4s2 ya. Kemudian bentuk soalnya adalah bentuk soal pilih pernyataan yang tepat ya. Jadi pilihannya 1 2 3 4. Nah, untuk menjawab soal ini mari kita lihat uraian singkat berikut. Oke, kita lihat. Dalam sistem periodik ya, itu nanti dibagi atas beberapa golongan ya. Pertama, kemudian ada golongan transisi luar dan golongan transisi dalam ya. Di mana golongan utama ini adalah golongan-golongan A ya. Kemudian golongan transisi luar itu adalah golongan-golongan B. Transisi dalam terdiri dari lantanida dan aktinida. Kita lihat dalam gambar sistem periodik sebagai berikut ya. Kita lihat letak-letak dari golongan utama itu 1A, 2A, 3A sampai 8A. kemudian transisi luar atau golongan B. Lihat, golongan transisi luar atau golongan B itu terletak antara golongan 2A dan 3A. Gitu ya. Oke, kemudian kalau transisi dalam atau lantanida atau aktinida ya, itu dia berada di luar dari golongan-golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A dan golongan-golongan B. Jadi dia letaknya di luar sendiri ya. Makanya dikatakan transisi dalam. Ya, transisi dalam itu ada lantanida dan aktinida. Oke, kita lihat. Golongan utama A itu dia dibagi menjadi 8 golongan, yaitu golongan 1A sampai 8A. Nah, dia kalau suatu unsur dikatakan berada dalam golongan 1A apabila nanti elektron terakhirnya terletak pada atau memiliki konfigurasi NS1. Kalau 2A, NS2. Kemudian kalau 3A, ya, karena S itu cuma mampu menampung 2 elektron, akibatnya apa? Dia akan memakai P. Jadi P dipakai untuk menampung 1 elektron. Maka nanti konfigurasi elektron terluar atau terakhir dari 3A adalah NS2 NP1. Ya. Dan kalau 4A NS2 NP2, 5A NS2 NP3 sampai dengan 8A itu adalah NS2 NP6. Ya, jadi untuk 8A itu NS2 NP6. Tapi untuk 8A itu ada pengecualian, yaitu untuk unsur helium. Karena unsur helium termasuk golongan 8A, tetapi konfigurasinya tidak mengikuti bentuk umum dari golongan 8A. Kenapa? Karena helium itu konfigurasinya 1s2. Itu golongan-golongan utama. Sekarang kita lihat golongan transisi luar atau golongan B. Nah, biasanya kalau golongan B itu adalah unsur-unsur yang mengisi orbital D. Ya, jadi elektron terakhirnya jatuhnya di D. Ya. Dimulai dari 3B. Ya. Jadi golongan 3B jika jatuhnya ntar adalah NS2, kemudian N-1D1. Kita lihat bahwa koefisien dari D itu pasti kurang 1 dari koefisien S-nya. Contohnya adalah misalkan 4S2, 3D1. Itu pasti nanti D-nya itu koefisiennya kurang 1 dibandingkan koefisien dari S. Ya. Itu golongan 3B ya. Kemudian kalau 4B kita tambahin aja elektron di D. Berarti ntar NS2 N-1 D2. Kalau 5B NS2 N-1 D3. Kalau 6B ya, ini agak unik ya. Seharusnya itu adalah NS2 N-1 D4. Tetapi untuk unsur-unsur golongan 6B dia artinya apa? D kan itu terdiri dari 5 orbital. Akibatnya apa? Karena terdiri dari 5 orbital, artinya maksimal di D itu mampu menampung 10 elektron, gitu ya. Nah, apa hubungannya? Oke, kita lihat. Orbital D itu menyukai keadaan di mana orbital itu terisi penuh seluruhnya atau setengah penuh. Artinya apa? Maksimal 10 elektron. Akibatnya apa? Setengah penuh berarti dia menyukai keadaan 5 elektron. Oke, kita lihat konfigurasi sebelumnya bahwa 6B itu sesungguhnya awalnya adalah NS2 N-1 D4. Nah, tapi lihat di D itu dia D-nya ada 4 elektron ya. Nah, keadaan ini tanggung ya. Padahal
dia cuma kurang satu untuk stabil ya. Akibatnya satu elektron dari S itu nanti dipromosikan atau dalam hal ini dieksitasikan ke orbital D. Maka konfigurasinya di S berkurang satu, tapi di D bertambah satu. Maka konfigurasinya menjadi NS1 N-1 D5 gitu ya. Kemudian kalau golongan 7B ya, 7B itu NS2 N-1 D5. Nah, golongan 8B ini punya 3 jenis. Nah, jenis yang pertama adalah kalau kita ketemukan konfigurasinya NS2 N-1 D6. Itu yang pertama, kemudian NS2 N-1 D7. Kemudian yang terakhir adalah NS2 N-1 D8. Nah, jadi kalau kita ketemu konfigurasi seperti 3 jenis ini, maka semuanya itu masuk ke dalam golongan 8B. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita nanti ketemu konfigurasi NS2 N-1 D9, nah konfigurasi ini akan mengalami sedikit modifikasi seperti tadi penjelasan untuk golongan 6B ya. Oke, tapi kita lihat di sini pada konfigurasi NS2 N-1 D9 kita lihat bahwa di orbital D, subkulit D, itu berisi 9 elektron. Padahal dia tanggung ini ya, kurang 1 untuk penuh, yaitu 10 ya. Nah, keadaan ini tanggung. Oke, makanya dia akan mendapatkan 1 elektron hasil promosi atau hasil eksitasi dari orbital S. Jadi satu elektron dari orbital S itu dipromosikan ke D, sehingga konfigurasinya menjadi NS1 N-1 D10. Maka kalau kita ketemu konfigurasi seperti ini, ya itu akan masuk ke dalam golongan 1B. Dan yang terakhir, jika kalau ketemu konfigurasi elektron terakhirnya itu NS2 N-1 D10, ya, maka itu masuk ke dalam golongan 2B. Itu kalau golongan Transisi luar atau golongan B. Kemudian kalau transisi dalam itu dibagi dua, ada lantanida, ada aktinida. Ya, kalau lantanida itu pasti nanti jika terakhirnya elektronnya itu jatuh pada subkulit 4F. Sedangkan aktinida itu jika jatuh pada subkulit 5F. Oke, kita beralih lagi ke soalnya yang tadi. Katanya ada unsur X gitu ya. Kita misalkan unsur X konfigurasinya AR 3D10 4S2 ya. Oke, kita lihat nomor atom dari AR itu kan 18 ya. Kemudian dijumlahin. Ada elektron di 3D sebanyak 10, kemudian ada elektron di 4S sebanyak 2. Nah, jadi kalau kita total, itu jumlah elektronnya adalah sebesar 30. Nah kan, katanya X-nya itu merupakan suatu unsur netral. Jadi bukan ion gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau dia netral, jumlah elektron kan sama dengan jumlah proton. Nah, kan nomor atom itu menyatakan banyaknya proton. Otomatis dia netral, jumlah elektron 30, berarti jumlah protonnya juga 30. Otomatis nomor atomnya adalah 30 ya. Oke, kita lihat dari konfigurasi tersebut. unsur tersebut terletak pada periode keempat. Kenapa? Karena lihat, untuk menentukan periode biasanya cari koefisien dari subkulit S yang paling besar. Nah, lihat koefisien S yang paling besar itu adalah 4S. Maka unsur tersebut terletak pada periode keempat. Kemudian, Ya, jadi soal konfigurasinya itu disusun berdasarkan kulit. Ya, padahal yang berdasarkan Aufbau itu tingkat energi 3D lebih besar dibandingkan 4S. Nah, jadi kita balik dulu berdasarkan Aufbau, sehingga konfigurasi berdasarkan Aufbau adalah AR 4S2 3D 10. Artinya apa? Dia konfigurasi terakhirnya itu NS2 N-1 D10 ya, dari 4S2 3D10, otomatis dia berada pada golongan 2B. Artinya dia punya 2 elektron yang akan dilepas. Sehingga karena dia Cuma punya 2 elektron yang akan dilepas, maka ketika dia melepaskan 2 elektron tersebut, dia akan membentuk suatu ion X2+. Nah, keadaan ini adalah keadaan Bilox maksimalnya dia, ya. Oke, artinya apa? Maksimal dia Biloxnya positif 2. kalau kita lihat dari uraian tersebut, maka pernyataan 1, 2, 3 itu benar. Kemudian yang keempat, katanya termasuk alkali tanah. Apakah betul? Tidak. Kenapa? Karena kalau golongan alkali tanah itu adalah golongan 2A, sedangkan unsur yang dimaksud itu berada pada golongan 2B. Sehingga pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah A.